Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Satria Darmawan dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan minyak bumi. 1. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting. Perannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar mulai dari LPG, bensin solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, dan aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik karet. Proses pembentukan minyak bumi, yaitu minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad organik yang tertimbun dari dasar lautan seperti lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian selama jutaan tahun berubah menjadi batuan, sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Komposisi minyak bumi, yaitu minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya 90 hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama dalam alkana, sedangkan sisanya adalah siklokana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama Deden Iskandar dari kelas 11 MIPA 8. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berupa hidrokarbon berdasarkan perbedaan titik didih. Minyak mentah dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga komponen yang diinginkan menguap pada suhu didihnya. Ketika komponen telah menguap, maka uap akan masuk pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendinginan. Dalam pipa kondensasi, uap dingin akan berubah menjadi pasti cair kembali dan dihasilkan minyak yang lebih murni. Yang pertama, gas. Gas yang biasanya kita kenal dengan sebutan LPG dengan jumlah atom C1 sampai C4 yang akan melebur pada suhu kurang dari 300 derajat Celcius. Di bawah suhu ini, minyak mentah tersebut akan menguap dan yang keluar sebagai uapan tersebut adalah gas. Kegunaan dari gas ini dalam kehidupan kita adalah sebagai gas LPG dan produksi petrokimia. Yang kedua adalah petroleum ether. Petroleum ether adalah fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih antara 30 sampai 60 derajat Celcius yang akan menguap pada suhu tersebut. Petroleum ether memiliki jumlah atom C5 sampai C6 yang biasanya digunakan untuk kebutuhan di laboratorium sebagai pelarut dan nonpolar dan pembersih. Yang ketiga, ligronin atau nafta. Ligronin atau nafta adalah fraksi minyak bumi yang sebagian besarnya terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C6 sampai C7 yang dapat menguap pada suhu 60 sampai 100 derajat Celcius. Nafta biasanya digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat adiktif bensin. Yang keempat, bensin atau gasolin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4. Sederhananya, bensin tersusun dari hidrokarbon berantai lurus seperti C7 atau heptana
yang memiliki titik didih sekitar 40-200 derajat Celcius. Yang kelima, kerosin atau minyak tanah. Kerosin adalah salah satu cairan hasil dari fraksi minyak bumi. Sebagian besar adalah cairan hidrokarbon yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Minyak tanah memiliki jumlah atom C12 sampai C18 dan titik didih di sekitar 175 sampai 325 derajat Celcius yang dapat bermanfaat sebagai bahan bakar kompor dan mesin jet atau aftur. Yang keenam, solar. Salah satu produk dari minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan mesin diesel. Solar biasanya berbentuk cairan dengan titik lebur 250 sampai 400 derajat Celcius dengan jumlah atom lebih dari C12. Kebutuhan solar dijamin sekarang sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Sebagian penunjang dalam pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan-perusahaan baik di kota besar maupun di pedesaan. Yang ketujuh, oli. Oli merupakan cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pendingin atau pelumas pada kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Yang kedelapan, residu. Residu adalah cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon C paling banyak, yaitu lebih dari 70, dengan titik didih paling besar kurang lebih 500 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dea Andrian Ramdhani dari kelas 11 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan oktan dan mutu bensin. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang diberikan sebelum bensin terbakar secara spontan di dalam mesin. Campuran udara dan bensin dalam bentuk gas ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi. Angka oktan untuk berbagai jenis bensin tersebut adalah: premium memiliki angka oktan 88, artinya mengandung 88% isoktana dan 12% N-heptana. Pertalite memiliki angka oktan 90, artinya mengandung 90% isoktana dan 10% N-heptana. Pertamax memiliki angka oktan 92, artinya mengandung 92% isoktana dan 8% N-heptana. Pertamax Plus memiliki angka oktan 95, artinya mengandung 95% isoktana dan 5% N-heptana. Peningkatan nilai efisiensi bensin berhubungan dengan nilai oktan. Semakin besar angka oktan, maka efisiensi bensin besar atau meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argi Gantara dari kelas 11 MIPA 8. Akan menjelaskan sedikit tentang dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, dampak pembakaran bahan bakar bagi lingkungan, yaitu timbulnya kabut asap. Kabut asap atau smog adalah asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang pekat. Kabut asap berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernapasan mulai dari radang-radang, asma hingga kanker kematian. Yang kedua, terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi karena nitrogen oksida atau NO2 dan sulfur dioksida SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan beraksi dengan uap air.
Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi, menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi dan pengkaratan pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya gas ini menyerap panas, meningkatkan gas karbon dioksida dan mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan dan bencana alam. Yang kedua, dampak pembakaran minyak bumi dan gas alam terhadap kesehatan. Gangguan pernapasan. Pembakaran bahan bakar dari minyak bumi dan gas alam berlangsung tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Di samping gas karbon dioksida CO2, gas karbon monoksida ini berbahaya karena mengalami pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Akibatnya, pernapasan akan terganggu. Berkurangnya oksigen di dalam daerah ini berbahaya karena dapat mengakibatkan kerusakan sel dan organ dan berujung pada kematian. Selanjutnya, kanker paru-paru. Partikel halus yang dikeluarkan knalpot kendaraan bermotor dapat merusak sel di paru-paru dan menyebabkan kanker paru-paru. Selanjutnya, kerusakan tulang sumsum. Eksposur terhadap benzena atau C6H6 yang merupakan salah satu partikel berbahaya di asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan kerusakan pada tulang-tulang sumsum. Karena tulang sumsum adalah bagian tubuh yang menghasilkan antibiotik dan sel darah. Ini dapat menyebabkan kurangnya efektivitas sistem kekebalan tubuh. Yang selanjutnya, kanker ginjal. Selain paru-paru, masuknya polutan hasil pembakaran minyak dan gas bumi ke tubuh juga merusak fungsi ginjal. Ini terjadi karena ginjal berfungsi untuk menyaring kotoran dari darah, sehingga kotoran yang terkumpul di darah akan mengakibatkan kanker ginjal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan.